Oh hi there. Perkenalkan, saya Ahmad Surafitra NPM B1A019330 dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional. Menurut dari pasal 38 ayat 1 dan 2 Statut Mahkamah Internasional, ada beberapa yang jadi sumber hukum internasional. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan sumber hukum internasional yang paling banyak dipraktekkan, baik yang dibuat oleh negara-negara maupun subjek hukum internasional lainnya seperti organisasi internasional ataupun Vatikan. Ada beberapa dari para ahli mengemukakan pengertian dari perjanjian internasional. Yang pertama adalah ada Oppenheim. Oppenheim berpendapat bahwa suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Sedangkan menurut Dr. Mokhtar Kusumatmaja mempunyai pengertian bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu. Untuk dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, menurut Konvensi Wina tahun 1986 ada syarat-syaratnya, yaitu yang pertama adanya kesepakatan, yang kedua tunduk pada hukum internasional, yang ketiga dibuat dalam bentuk tertulis, dan yang keempat dibuat oleh negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional. Kemudian ada fungsi perjanjian internasional. Fungsi dari perjanjian internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh pengakuan secara umum dari anggota masyarakat, yaitu anggota masyarakat internasional itu sendiri. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai sumber hukum internasional. Yang ketiga, bisa dipakai sebagai sarana untuk menjalankan pengembangan kerjasama internasional secara damai. Dan yang keempat, memudahkan peluang transaksi dan komunikasi antar negara sebagai masyarakat internasional. Dan kemudian ada beberapa istilah dalam perjanjian internasional seperti traktat, agreement, konvensi, protokol, piagam atau statut, charter, deklarasi, konvenan, dan lain-lain. Kemudian ada juga jenis-jenis perjanjian internasional. Jenis-jenis perjanjian internasional adalah yang pertama adalah perjanjian bilateral. Seperti yang kita ketahui, perjanjian bilateral merupakan kerjasama yang berkaitan kepentingan antara dua negara saja. Biasanya perjanjian ini bersifat tertutup, artinya tidak disebarluaskan secara internasional. Dan kemudian ada yang kedua, yaitu perjanjian multilateral. Perjanjian multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan lebih dari dua negara. Hubungan internasional seperti ini seringkali sifatnya terbuka. Perjanjian ini dapat menjadi tidak hanya mengatur kepentingan negara yang terlibat, tetapi juga kepentingan negara lain yang bukan peserta perjanjian. Kemudian, adanya pembatalan atau berakhirnya perjanjian internasional. Hal-hal yang bisa menyebabkan pembatalan atau dibatalkannya sebuah perjanjian internasional adalah antara lain, yang pertama, adanya pelanggaran atau kecurangan. Yang kedua, terdapatnya pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga, terdapatnya ancaman dari sebelah pihak. Sedangkan suatu perjanjian internasional akan berakhir apabila terjadi beberapa hal, yaitu seperti salah satu pihak yang punah, masa perjanjian sudah berakhir, salah satu pihak ingin mengakhiri dan disetujui oleh kedua belah pihak, kemudian terdapat pihak yang dirugikan dari pihak lain, tujuan perjanjian sudah tercapai, atau syarat pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah terpenuhi. Salah satu konvensi yang pernah diikuti oleh Indonesia adalah yaitu perjanjian batas laut antara Indonesia dan Singapura. Batas laut antara Indonesia dan Singapura yang selama ini telah menjadi perdebatan kedua negara akhirnya telah terselesaikan. Perdebatan kedua negara tersebut terselesaikan setelah diadakan perjanjian bilateral antara kedua belah pihak. Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuanda dan Menteri Luar Negeri Singapura George Yeo di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009. Dengan ditandatanganinya naskah perjanjian tentang penandatanganan penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di bagian barat selat Singapura. Dan akhirnya perjanjian tersebut sah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010. Perjanjian tersebut tercapai setelah 8 putaran perundingan yang dilakukan oleh kedua negara sejak 2005 yang menyepakati
bahwa garis laut wilayah yang telah disepakati sebelumnya pada perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973. Penentuan garis batas laut wilayah Indonesia dan Singapura ditetapkan berdasarkan hukum internasional yang mengatur tata cara penetapan batas maritim, yakni Konvensi Hukum Laut atau Konvensi HUKLA pada tahun 1982, di mana kedua negara adalah pihak pada konvensi tersebut. Dengan penetapan garis batas laut wilayah di segmen barat ini akan mempermudah bagi aparat keamanan dan pelaksana keselamatan pelayaran dalam bertugas di Selat Singapura, karena terdapat kepastian hukum tentang batas-batas kedaulatan kedua negara tersebut. Contoh yang kedua adalah perjanjian internasional antara Indonesia dan Thailand tentang Selat Malaka dan Laut Andaman. Di sini, batas laut kontinen telah terselesaikan. Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara terletak di Selat Malaka dan Laut Andaman. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1971 dan berlaku mulai 7 April 1972. Sesuai keputusan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia nomor 21 tahun 1972, pertemuan penjajahan awal telah dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2010 di Bangkok. Masalah yang sedang terjadi jika ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara Republik Indonesia dan Thailand tidak begitu kompleks karena jarak antara ujung Pulau Sumatera dan Thailand cukup jauh. Republik Indonesia dan Thailand sudah memiliki perjanjian landas kontinen yang terletak di kedua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Baiklah, kedua contoh tadi adalah bahwa adalah sedikit dari beberapa Indonesia yang telah mengikuti konferensi internasional. Jadi dengan adanya perjanjian antara kedua negara, maka terjadilah hukum internasional yang mengikat antara dua negara tersebut dan menjadi keterikatan yang menghasilkan hukum internasional. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.